Setelah inti pemantik terselamatkan, tiba-tiba lift terjatuh. Karena sangat berbahaya, Wang Lei dengan terpaksa memutus tali yang menarik Han Xiang dan Gang Jing. Karena jika tidak diputuskan, korban lain akan ikut tertarik kembali ke dalam sana. Sedangkan di bawah sana, Gang Jing masih bisa menahan jatuhnya Han Xiang dan segera membuka salah satu pintu lift sebelum lift dari atas sana menimpa mereka. Setelah berhasil terselamatkan, Han Xiang tetap saja tidak ada harapan untuk bisa keluar dari gedung itu karena gempa kembali terjadi, dan lebih parahnya lagi, oksigen Han Xiang tidak cukup. Dia pun merelakan nyawanya menghilang. Sambil menanti ajal menjemput, Han Xiang teringat kembali masa saat dia menyelamatkan Duoduo. Ternyata Duoduo adalah anak yang ditemukan Han Xiang saat mengevakuasi korban banjir. Kehadiran Han Duoduo dan Liu Qi adalah anugerah baginya. Karena saat itulah mereka bertiga telah menghabiskan waktu bersama dalam waktu yang cukup lama sebagai keluarga. Setelah berhasil keluar dari gedung, Liu Qi meluapkan amarahnya karena Wang Lei tidak menyelamatkan kakeknya. Akhirnya Liu Qi memutuskan untuk tidak lagi ikut pergi menuju Hanzhou karena truk pengangkut yang tim penyelamat butuhkan pun sudah tidak ada. Keberadaan mereka sudah tidak dibutuhkan. Di sanalah mereka pun berpisah. Lalu di platform navigasi, Pei Qiang ternyata berhasil keluar dari podnya karena dia menggunakan oksigen darurat yang ada di dalam sana. Pei Qiang melihat jendela yang biasa terlihat Jupiter kini tidak terlihat sama sekali. Ternyata platform navigasi menjauhi bumi. Inilah evakuasi yang dimaksud MOS. Jika navigasi terlalu jauh dengan bumi, maka sistem komunikasi bumi akan lumpuh. Pei Qiang segera mencari cara. Di waktu yang bersamaan, pod milik Makarov dan Hamdan ikut terbuka. Makarov tentu saja menghampiri Pei Qiang dan meminta dia tenang karena jika melanggar aturan, Pei Qiang akan diserahkan ke pengadilan militer. Pei Qiang tidak peduli. Dia sudah tahu ada yang salah dengan mode hibernasi kali ini. MOS memang berniat mengabaikan manusia yang ada di bumi. Pei Qiang akan pergi ke sistem kendali pusat dan menghentikan platform navigasi menjauhi bumi. Mendengar semua penjelasan Pei Qiang, Makarov pun memutuskan ikut dalam misi Pei Qiang. Setelah Pei Qiang dan Makarov keluar dari ruang navigasi, di sana terlihat jelas bagaimana gravitasi bumi sudah tertarik gravitasi Jupiter. Pei Qiang dan Makarov pun perlahan menuju ruang kendali. Tapi itu tidaklah mudah. Ruang kendali selalu berputar, sehingga mereka harus mencari waktu yang tepat melompat ke atas sana. Saat mendapat waktu yang tepat, Makarov pun mendekat. Tapi itu terdeteksi sebagai ancaman primer oleh MOS. H71. И тогда мы повезем наших детей. Lalu kembali ke bumi. Liu Qi, Dodo, dan tim menemukan adanya truk pengangkut yang masih utuh. Saat Liu Qi mengecek bahan bakar, tiba-tiba terdengar suara jeritan Dodo. Ternyata ada seseorang di sana. Liu Qi segera menenangkan pria itu, mengatakan bahwa dia adalah tim penyelamat. Pria ini bernama Li Yiyi. Dia adalah salah satu tim teknisi PBB yang bertugas menyalakan kembali mesin torsi di sepanjang ekuator. Tapi karena kejadian lonjakan gravitasi Jupiter, pesawat jatuh. Setelah semua keadaan kondusif, Liu Qi segera menyalakan mesin. Mengetahui Liu Qi paham mengaktifkan truk, Li Yi pun meminta Liu Qi membantunya mengantarkan inti pemantik ke Sulawesi. Dan di waktu yang bersamaan, masuk komunikasi dari Wang Lei yang sedang meminta bantuan, karena ternyata mesin torso di Hanzhou sudah hancur. Ditambah lagi keadaan inti pemantik yang mereka bawa sudah rusak. Liu Qi teringat dengan pengorbanan yang sudah dilakukan Han Xiang, sehingga Liu Qi menjemput tim penyelamat Wang Lei untuk melanjutkan misi baru, mengantarkan inti pemantik ke Sulawesi. 各位，我们的目标是重启苏拉维西3号转型。
Scene selanjutnya di platform navigasi. Pei Qiang berhasil masuk ke ruang kendali. Di sana Mouse terus memberi peringatan bahwa tindakan Pei Qiang adalah sebuah pelanggaran berat. Saking kesalnya, Pei Qiang merusak Mouse yang terus memantau gerak-geriknya. Pei Qiang pun segera mematikan mesin navigasi. Setelah dicoba, tidak bisa. Karena setiap pilihan pihak luar angkasa bersifat sah dan tidak bisa diubah. Semua itu sudah disetujui kelima negara, termasuk China. Mouse hanya menjalankan perjanjian yang sudah ada. Unauthorized entry. 正式履行已授权的指令。 Kembali ke bumi, tim penyelamat sudah sampai di lokasi pengisian bahan bakar wilayah Sulawesi A3. Liu Qi dan Wang Lei melihat Jupiter yang semakin dekat dan satu persatu mesin torsi sudah mulai menyala. Di tengah harapan yang ada, tiba-tiba masuk komunikasi dari Mouse yang dianggap sebagai komunikasi terakhir kepada bumi. Mouse memberitahu bahwa posisi bumi sekarang sudah hampir mengenai batas Roche Jupiter. Tarikan gravitasi Jupiter telah melampaui kekuatan mesin torsi. Penyelamatan darurat pun tidak akan bisa dilakukan. Bumi akan lenyap dalam 7 hari. Mouse pun menjelaskan bahwa PBB sudah menyiapkan proyek Helios, yaitu sebuah proyek pengganti jika proyek bumi berkelana gagal. Proyek ini merelakan peradaban di bumi dan akan mengandalkan manusia yang hidup di platform navigasi. Ada 100 juta benih tumbuhan sampai 300.000 embrio manusia yang akan digunakan di tempat tinggal baru. Mouse mengucapkan terima kasih atas usaha mereka menyelamatkan bumi, dan tidak lama komunikasi pun terputus. Mendengar berita tersebut, tentu saja semua manusia yang ada di bumi putus asa. Mereka benar-benar tidak bisa selamat kali ini. Di tengah keputusasaan, Liu Qi teringat ucapan ayahnya tentang Jupiter yang dipenuhi 90% hidrogen. Liu Qi jadi memiliki ide untuk menyulut api menuju Jupiter sehingga ada ledakan yang mampu menjauhkan bumi dari garis maksimal gravitasi Jupiter. Saat ini Jupiter telah menarik 30 miliar liter oksigen bumi. Gelombang ledakannya bisa sebesar 1000 Mach. Cukup menjauhkan posisi bumi. Mereka hanya perlu satu pemantik saja. Mereka pun mencoba menjalankan mesin itu. Li merancang rencana membuat mesin torsi akan fokus kepada satu pipa saja sehingga api akan menyulut sejauh 70.000 km agar bisa mencapai Jupiter. Li membagi beberapa kelompok untuk menjalankan tugas. Liu Qi dan tim bertugas membawa inti pemantik ke bilik reaksi. Wang Lei dan tim penyelamat lainnya akan membuka kunci manual, sedangkan sisanya akan ikut dengannya ke ruang kendali. Setelah pembagian selesai, mereka pun sampai di pusat kendali torsi Sulawesi 03. Torsi Sulawesi ini merupakan salah satu mesin terbesar, sehingga ini harapan mereka agar sulutan api mengenai Jupiter. Saat mereka sudah masuk, terlihat semua staf penjaga yang ada di mesin torsi Sulawesi sudah pergi. Tersisa hanya mereka saja. Li segera mematikan mesin torsi dan Wang Lei segera membuka kunci manual yang ternyata ukurannya sangat besar. Mereka harus mendorong dengan kekuatan mereka sendiri. 全自动的，你翻个屁呀！全自动还写这么厚。 Sedangkan Liu Qi dan tim baru saja masuk ke dalam bilik reaksi mesin torsi. Tapi saat inti pemantik dimasukkan ke dalam bilik reaksi, penutupnya tidak menutup dengan sempurna. Melihat semua anggota kesulitan, Duodo mengirimkan informasi ke semua tim penyelamat yang ada di luar sana, membantu misi terakhir mereka kali ini. Akan tetapi mereka semua sudah putus asa dan pasrah dengan apa yang terjadi. Bahkan ada yang memutuskan untuk bunuh diri, daripada harus menghadapi kehancuran bumi. Akibat bilik pemantik tidak tertutup sempurna, Liu Qi memutuskan nekat masuk ke dalam sana. Di tengah kesulitan semua tim, gempa kembali datang yang mengganggu semua proses yang sedang mereka kerjakan. Akibat gempa, beberapa dari mereka ada yang terluka. Duodo kembali mengirimkan pesan kepada semua tim penyelamat untuk datang menolong mereka. Di waktu yang bersamaan, Duodo melihat kalung yang selalu dibawa Han Xiang, yaitu nomor komunikasi Pei Qiang di luar angkasa. Duodo pun memutuskan menghubungi Pei Qiang. Setelah tersambung, Duodo menjelaskan semua misi mereka menyulut Jupiter, tapi Mouse mengatakan menurut presentasi menunjukkan hanya 0, sekian %.
Pei Qiang tentu saja tidak setuju dengan pendapat Mouse dan dia mencoba berkomunikasi dengan PBB, meminta untuk mengirimkan tim penyelamat menuju Sulawesi. PBB pun menyetujui untuk menyiarkan permintaan Pei Qiang, tapi semua bergantung kepada keputusan tiap individu. Han Duoduo pun masuk ke dalam siaran publik. Dia menyampaikan keputusasaannya karena tidak bisa membantu tim yang lainnya dan meminta tim penyelamat datang membantu rekan-rekannya. Mendengar kalimat harapan dari Han Duoduo, akhirnya mereka satu persatu memutuskan putar balik menuju mesin torsi Sulawesi. Sedangkan di bilik reaksi, Liu Qi berhasil mengaktifkan pintu penutup yang macet dan dia segera ditarik oleh tim. Semuanya sudah siap, tinggal tugas Kapten Wang Lei dan timnya yang masih sulit dilakukan. Mendorong benda sebesar ini sangatlah sulit, tapi keajaiban pun datang. Tim penyelamat dari berbagai negara datang dan membantu Wang Lei mendorong pin. Setelah berhasil mendorong pin, kini tinggal menunggu Liu Qi keluar dari mesin torsi. Mengetahui posisi Liu Qi sudah di luar mesin torsi, Li Yi pun menyulutkan api menuju Jupiter. Setelah diaktifkan, api ternyata masih kurang 5.000 km lagi. Mereka sudah berada di batas maksimal tenaga mesin. Kegagalan ini diketahui Pei Qiang juga, sehingga dia membuat rencana lain, yaitu mengorbankan platform navigasi. Dia akan meledakannya, karena platform navigasi memiliki 300.000 bahan bakar. Pei Qiang mencoba berdiskusi dengan PBB, tapi Mouse menonaktifkan komunikasi, karena Project Helio sudah aktif. Hal apapun yang membahayakan platform navigasi, maka semua tindakan itu akan dihentikan. Pei Qiang teringat dengan vodka yang diberikan Makarov sebelumnya, sehingga dia pun membakar ruangan dan segera mengaktifkan kendali manual untuk platform navigasi. Sebelum maju menuju sinar torsi, Pei Qiang melepaskan unit hibernasi terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, Pei Qiang menghubungi Liu Qi tentang misinya kali ini. Pei Qiang sungguh meminta maaf, dia tidak memenuhi janjinya kembali ke bumi. Mengetahui ayahnya akan mengorbankan dirinya, Liu Qi memohon kepada Li Yi mematikan mesin torsi. Tapi Pei Qiang meyakinkan bahwa inilah satu-satunya harapan. Pei Qiang meminta Liu Qi untuk merelakannya. Misi Pei Qiang berhasil. Ledakan itu mampu menyulut ledakan Jupiter. Kini bumi memiliki waktu 7 menit menghadapi dampak ledakan. Semua orang harus segera evakuasi ke pengungsian di bawah tanah. Ketika yang lain masuk ke dalam lift, Dodon memilih menunggu Liu Qi di depan lift cadangan. Tapi ternyata lift cadangan rusak. Li Yi pun memerintahkan sisanya pergi ke bawah mesin torsi. Liu Qi menemukan Han Duoduo dan Wang Lei yang terjepit reruntuhan. Tim dan Liu Qi segera mengeluarkan Duoduo, tapi saat mengeluarkan Wang Lei sangatlah sulit. Dia benar-benar terjepit, sehingga Wang Lei memerintahkan Liu Qi pergi ke bawah mesin torsi dan meninggalkannya. Dengan terpaksa Liu Qi meninggalkan Wang Lei. Liu Qi segera menjalankan truk dengan sangat cepat, tapi sayangnya gelombang kejut sudah mengenai bumi. Tim beruntung bisa menahan dirinya di sebuah tiang, tapi Liu Qi memutuskan terjun menarik Duoduo. Untungnya Liu Qi masih teringat dengan bola pelindung sehingga mereka pun terselamatkan. Akan tetapi itu bukan akhirnya, karena bola pelindung kekuatannya sangat rentan. Jika mengenai benda tajam,
maka akan hancur. Dan benar saja, tidak lama bola meletus, melemparkan Liu Qi dan Duo keluar sana. Akibatnya kaca helm Liu Qi rusak, bahkan tubuhnya sedikit demi sedikit ikut membeku. Gelombang kejut dari Jupiter ini akhirnya berhasil menjauhkan bumi dari batas Ross Jupiter. Lalu 3 tahun kemudian, mereka masih harus menjalani perjalanan menuju tempat tinggal baru bagi bumi. Terlihat juga Liu Qi yang selamat. Kali ini Liu Qi dan Duo sudah resmi sebagai bagian dari divisi transportasi junior, bukan ilegal seperti sebelumnya. 北京第3区交通。我你后面我怎么当你视线？日称“流浪地球计划”。 Gimana? Ini film luar biasa banget ya. Aku awalnya lihat sebuah teori memindahkan bumi, itu kayak keluar aja dari pikiran dan kayaknya nggak mungkin. Tapi kalian tahu, kalau teori mengungkapkan sebenarnya bisa-bisa aja bawa bumi jalan-jalan, tapi bakal jadi tugas yang luar biasa dan tentunya efeknya juga luar biasa. Di film The Wandering Earth ini menurutku sangat jelas setiap penyampaiannya, gimana tahapan mereka membawa bumi berkelana dari buat mesin sampai mengaktifkan mesin di bagian bumi khatulistiwa, dijadikan pusat torsi terbesar karena ya mereka bisa disebut paling lumayan tengah. Selain itu, nambah beberapa ilmu yang aku dapat dari film ini. Kalau kalian gimana? Oke deh, sampai jumpa di video mau cerita selanjutnya. Buat ramai channel ini dengan cara share. Bye-bye.